Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Bapak-bapak, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat tentram. Dan kita berjumpa ini dalam rangka satu yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, beribadah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini, kita bertemu di sini, luruskan niat kita. Kita di sini tuh mau menyatakan diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kita diberi kesempatan, keluangan waktu, kesehatan, sehingga bisa berkumpul, bisa dengan tenang, damai. Maka kalau kita tahu bahwa kesempatan ini tidak selalu untuk bisa datang kembali lagi, jangan kita anggap bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak ada makna. Ini kesempatan yang sangat berharga. Tiap malam Jumat kita mengadakan acara seperti ini. Satu saat kita akan membayangkan itu. Setelah waktunya berlalu sekian tahun lagi, kita mengingat dulu tahun seanu tiap malam Jumat di Masjid Anu, ya, bahkan ada acara selain malam Jumat di masjid yang sama, Musola Al-Munawwar, dengan tenang kita menghadirkan satu thalabul ilmi, proses atau program acara pengajian yang pastinya sudah berapa kali kita melakukan acara malam Jumatan rutinan. Ini nikmat sekali, suatu saat nanti kita akan baru tahu. Maka sadarilah sekarang ini bahwa kita harus menyadari bahwa acara ini adalah acara yang sangat mahal. Nanti baru kita mensyukuri. Kenapa kita tidak mensyukuri sesuatu? Karena kita tidak menganggap bahwa sesuatu itu mahal. Jadi biasa gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa ini mahal, ini nilainya, apa pahalanya besar sekali. Orang bisa sholat, bisa sujud, sekali sujud saja itu bisa, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan Allah menghadiahi kita surga. Satu kali sujud. Karena dulu ada makhluk yang namanya Azazil, makhluk yang sangat-sangat tinggi derajatnya, hanya gara-gara dia punya sifat sehingga ketika disuruh sujud oleh Allah, dia nggak mau sujud. Wahai sujud kamu, dia nggak mau sujud. Padahal makhluk ini sebelum diperintah itu, sebelumnya itu dia mulia. Tapi gara-gara dia disuruh sujud oleh Allah, nggak mau. Maka langsung spontan kemuliaannya langsung turun drastis, jatuh dia. Siapa makhluk itu namanya? Namanya Azazil, yang setelah jatuh namanya berubah jadi iblis. Jadi iblis itu nama baru bagi Azazil. Kenapa? Karena disuruh sujud nggak mau dia.
Padahal sujudnya hanya 1 kali aja. Ya kita kan berapa kali nih? Dalam sholat maghribnya saja udah 6 kali. 1 rakaat kan 2 kali. Masya Allah, ini mahal. Ini iblis nih pasti akan nangis kalau melihat makhluk-makhluk atau umat Nabi Muhammad pada mau sujud kepada Allah. Iblis ini akan nangis. Oh, saya gara-gara dulu disuruh sujud gak mau, saya celaka. Kamu wahai umat Muhammad betapa beruntungnya kamu. Disuruh sujud engkau nurut sujud. Masya Allah, sehingga Allah rela kepada. Harus pahami. Kalau kita tidak menganggap sesuatu itu mulia, sesuatu itu berharga, maka kita tidak bersyukur. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah. Masih juga Allah memberikan kesempatan untuk sujud. Pokoknya agar kita bisa mensyukuri sesuatu, harus pahami dulu sesuatu itu tuh berharga. Contohnya kalau kita mau mensyukuri punya istri, itu harus pahami bahwa istri ini berharga. Oh, seorang yang ya bukan siapa-siapanya, setelah gara-gara ada ijab kabul, langsung dia mengabdikan diri kepada kita. Dari kecil yang ngurus orang lain. Itu kan istri kita tuh dari kecil yang ngurus orang lain. Dirawat dia, modalan dia, kasih makan, kasih pakaian, kasih uang, sampai dari kecil terus gede, setelah gede diserahkan ke kita. Coba kalau kita mikirnya seperti itu, baru kita tahu, Masya Allah, iya ya, ini berarti wanita ini mahal. Tapi kalau kita berpikirnya lain, kurang menghargai istri, nggak bisa mensyukuri beristri. Jadi kalau kita mau mensyukuri sesuatu, itu kita harus paham bahwa sesuatu itu berharga. Termasuk kita bisa hidup seperti ini, alhamdulillah. Bisa bangun, tidur. Coba kalau yang nggak menghargai bangun tidur mah, pikirannya tidur, pergi kabur. Tapi kalau yang menyadari, Masya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa bangun. Doa alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Nuhun Gusti anjeun tos maparingan kesempatan kasekian kali. Kenapa kesekian kali? Ya karena belum tentu besok lusa kita masih dikasih bangun lagi. Ini gitu. Jadi alhamdulillah, jangan bosan-bosan bersyukur. Setiap tarikan nafas saja harus bersyukur. Alhamdulillah. Kita kadang lupa itu. Padahal betapa itu nafas mahal sekali. Kita kan narik nafas ini bebas, gratis. Coba kita pergi ke rumah sakit itu, orang mau nafas ada yang tersenggal-senggal, harus diselang, harus pakai sedotan sedotan itu. Wah, mahal, satu ini mahal bayarnya. Kita alhamdulillah. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, intinya pokoknya kita harus bersyukur atas semua kenikmatan ini. Kita gunakan apalagi kenikmatan itu kita gunakan untuk ketaatan. Berlipat-lipat ini sebenarnya hadirin. Kita dapat mensyukuri kenikmatan saja udah dapat pahala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk ketaatan. Berlipat lagi. Wah, luar biasa. Makanya dalam satu keterangan hadis itu, kalau ada hamba-hamba Allah kumpul-kumpul di masjid Allah, ya, kemudian sambil sama-sama mengajarkan ketaatan, itu malaikat pada kumpul. Malaikat pada kumpul, wah, manggil teman-temannya. Malaikat itu ada yang tugasnya itu keliling ke dunia. Mencari apa? Mencari hamba-hamba Allah yang lagi kumpul-kumpul, lagi pada zikir, lagi pada baca Quran bareng-bareng jamaah. Kalau ada, maka satu orang malaikat tahu, kumpul ke sana dia. Menuju ke kumpulan itu. Ternyata benar. Ini yang saya cari. Maka teman malaikat itu memanggil teman-temannya. Weh, malaikat-malaikat, sini. Ini ada majelis yang sangat mulia, majelis iman dan takwa, majelis mengingatkan agama, majelis mengingatkan akhirat. Kumpul. Wah,
pada bersap-sap malaikat itu. Ini kalau paham itu, ini disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Wah. Sampai katanya itu dalam keterangan itu malaikat bertumpuk-tumpuk ke atas, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebaliknya kalau ada majelis yang isinya maksiat, sama aja itu kebalikan. Makanya ini berbahagia kalau kita sampai diberi taufik oleh Allah untuk taat kepada Allah, benar-benar itulah nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam tentu mudah-mudahan tetap untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ini yang berbahagia kita lanjutkan hadis yang ke-6. Tanya kita berarti Pak. Saya kalau ada. Orang mobil lagi deh tuh Pak. Banyak kayak deh. Aja. Tanya. Kilo atau 5 lah. Kayaknya sama. Coba toko bilang deh. Di lupa jalan. Iya, pokoknya mah supaya kayak kabar paham gitu. Kan paling tidak dari pegang kitab, melihat kitab gitu kan, daripada hanya mendengar telinga lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadis yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir. Dari Abi Abdillah An-Nu'man yang namanya Nu'man bin Bashir, anak lelakinya Bapak Bashir. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi Allah anhuma kepada mereka berdua. Siapa itu? Nu'man dan Bashir. Nu'man dan anaknya, dan ayahnya yaitu Bashir. Ola Nu'man berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala sesungguhnya sesuatu yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama dan sesungguhnya al harama, perkara yang haram itu bayyinun, jelas juga. Wa bainahuma, dan di antara keduanya apa? Di antara perkara yang halal dan haram itu umurun, perkara-perkara, mustabihatun, yang samar-samar. Jadi antara yang jelas itu kan berarti samar. Ini jelas. Yang tengah-tengah samar-samar, namanya mustabihat. La ya'lamu, tidak mengetahui hunna, kepada sesuatu yang samar-samar itu. Katsirun, orang banyak, minan nasi, katsirun, banyak, minan nasi, dari orang-orang. Faman, maka barang siapa ittaqo, yang menjaga diri maksudnya, asyubuhati, dari melakukan perkara yang samar-samar tadi, faqad, maka sungguh istabro'a, telah menyelamatkan, membebaskan, atau telah menjaga gitu. Di sini pasnya menjaganya. Sungguh telah menjaga lidinihi, bagi agamanya, wa irdihi, dan bagi kehormatannya. Waman, dan barang siapa waqa'a, yang jatuh bisyubuhati, di dalam barang-barang atau perkara-perkara yang samar-samar itu, waqa'a, maka jatuhlah bil harami, ke dalam perkara yang haram. Arroi, seperti penggembala, yar'a, yang menggembalakan, haulal hima, menggembalakan ternaknya, haula, di sekitar al hima, daerah larangan mengembala.
yusiku maka dia akan cepat, dia dipercepat gitu ya, atau dia akan cepat lah ya, ayar ta'a agak untuk segera menggembala fihi di dalam larangan itu gitu. Ala ingatlah wa inna dan sesungguhnya likulli malikin bagi setiap raja hima daerah-daerah larangan. Ala ingatlah wa inna dan sesungguhnya hima larangan himallahi larangan Allah, daerah-daerah larangan Allah, daerah larangan Allah itu maharimuhu perkara-perkara yang diharamkannya. Ala dan ingatlah wa inna dan sesungguhnya fil jasadi di dalam tubuh atau jasad mudghatun ada segumpal daging. Idza salahat apabila baik, idza salahat apabila baik sisi segumpal daging tadi, salah maka baik al jasadu badan atau jasad kulluhu semuanya. Wa idza fasadat dan apabila segumpal daging itu rusak, fasada maka rusaklah al jasadu jasad kulluhu semuanya. Ala ingatlah wahya daging itu segumpal daging itu, dia segumpal daging itu al qalbu namanya jantung, hati ya, orang Indonesia mengartikannya hati, padahal maksudnya itu jantung. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis tersebut siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita sudah nyampe ke hadis ke-6. Ya, kalau kita mengulang atau memutolaah lagi hadis-hadis yang sudah kita lalui, lumayan ini sudah. Jadi kita sudah belajar 6 hadis yang sekarang. Apa isi dari hadis yang ke-6 ini? Isinya adalah bahwa seorang sahabat yang namanya An-Nu'man bin Bashir melaporkan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sabda Rasulullah itu begini, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Artinya apa? Ya kurang lebih begini, wahai umatku, sesungguhnya perkara yang halal itu bayin udah jelas, yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram itu jelas. Itu jelas menurut saya apa? Perkara halal itu jelas menurut saya siapa? Perkara yang haram itu jelas menurut siapa? Ini kan masalahnya gitu yang harus kita pahami. Sesuatu yang haram itu jelas itu. Dan sesuatu yang haram juga jelas. Cuman di sini nggak dijelaskan jelas menurut siapa, kan jelas bisa menurut orang kota jelas, menurut orang desa nggak jelas, menurut anak kecil gelap, menurut orang tua dewa jelas, kan nggak jelas sebenarnya. Jadi katanya itu, sabda Nabi itu mengatakan bahwa sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram juga jelas. Nah, saya memahami jelas sotek apabila kita punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya nggak jelas. Katakan kita punya cukup ilmu lah ya secara umum ya. Yang jelas semuanya namanya ya, yang jelas jual beli halal kan jelas itu, semua orang tahu itu jual beli halal itu jelas itu. Karena apa? Semua orang punya ilmu, udah tahu. Ilmu di sini maksudnya pengetahuan. Yang namanya menipu itu haram. Nah itu maksudnya gitu.
bagi para pedagang, ingat yang namanya jual beli itu halal. Di mana-mana yang namanya jual beli halal. Jelas itu. Maka kita kadang jauh-jauh merantau ke tempat lain dalam rangka apa? Jual beli. Kenapa? Itu halal. Terus menipu itu haram. Jelas itu yang namanya menipu tuh. Kok tahu nih? Nggak usah belajar itu mah. Pasti tahu orang yang namanya nipu, anak kecil juga tahu. Nipu mah nggak boleh. Apa buktinya anak kecil tahu bahwa menipu tuh nggak boleh? Ya dia takut. Iya, nggak berani terang-terang. Mencuri haram. Itu pasti tahu, itu jelas. Gitu. Jadi kalau siapapun tahu yang namanya bangsa manapun tahu yang namanya mencuri itu pasti haram. Yang namanya berdagang atau berusaha apa saja, mau berdagang, mau bertani atau mau bekerja sama orang, itu halal. Nah, di antara yang halal dan yang haram itu di tengah-tengahnya itu namanya mustabihat atau subhat. Terus kalau ada yang subhat bagaimana? Jadi kan tadi kan dagang halal jelas, menipu haram jelas. Nah, ada di tengah-tengah itu. Contohnya apa? Berdagang sambil nipu. Atau bertani sambil licik gitu. Berternak sambil licik, sama itu ada tuh. Ternaknya mah bener, tapi liciknya itu. Dagangnya mah bener, tapi curangnya itu. Curangnya itu. Yang kadang ada campur bener, campur salah. Nah, yang remang-remang itu namanya syubhat. Yang remang-remang ini gimana ya kira-kira nih ya? Kalau saya gini, ini nipu nggak ya? Contoh paling gampang ini gini, yang pada umumnya pada para pedagang. Ini memang umumnya pedagang begitu. Kalau kita dagang, dukuh mamanya, coba. Itu yang dimunculkan di atas, kan yang gede-gede itu, gede-gede. Sehingga orang tertarik. Pikiran yang mau beli adalah yang nampak-nampak ini yang mau dijual. Nah, si pedagangnya kan duduknya sebelah sini, si pembelinya di situ. Yang situ lihatnya udah gede kan. Nah, si pembeli ini nggak mikir, nggak ada kepikiran bahwa si ini yang besar itu cuma yang nampak di atas doang. Kalau di depan pembeli mah ya campuran lah. Kalau kan kecil malah kan. Maka kata si pembeli, karena dia nggak nyangka di dekat penjual itu kayak apa kualitas barangnya, bisa berapa yo? Ya mah 25.000 sekilo. Ayo, ya lebih kecil lagi kan, 20.000 atau 15.000. Nah iya lah gitu. Pikiran si pembeli kan seperti yang nampak itu, ternyata diserokkan wec. Nah, impact teh yang diserok teh nu lembut teh. Aduh, ampun dah. Ya namanya pembeli kan nggak tahu, ya taunya itu aja bayangannya. Bungkus, bayar, close, bayar, pulang weh. Iya. Di OP we pas di rumah. Pas di rumah dibuka, nah ini jadi lembut. Ini kan kalau dagangnya mah halal. Halalun. Yang namanya jual beli halal. Nah yang ini. Dalam hati tuh pikirannya gini, kalau nggak nipu gini mah tuh nggak untung atau pan. Tapi dalam hatinya, ini saya nipu loh.
Pasti dalam hatinya tahu. Nah, ini. Kalau diperturutkan terus-terusan, nah ini. Orang yang memperturutkan terus-terusan inilah orang yang bisa terjebak jadi haram. Itu maksudnya. Jadi itu mustabihat atau syubhat lah gitu ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tahu itu. Dikiranya ini jual beli saja, sama aja nih jual beli. Gitu. Padahal ini adalah syubhat antara halal dan haram. Dan kalau yang lebih tegas mah ini haram ya. Cuman orang kan nggak tahu. Umumnya begitu. Gitu. Padahal itu nggak boleh. Contoh lagi yang lain namanya. Coba kita perhatikan timbangan para penjual di pasar, para pedagang di pasar. Timbangannya nggak pada benar. Timbangan entok itu jarang sekali yang berani dilepas tanpa dibandulan di tempat barang. Jarang yang segini tuh. Rata-rata kalau lagi nganggur ya pasti ada barang gitu. Padahal harusnya ketika kosong ada apa-apa, antar timbangan kanan barang dengan kiloannya itu harus sama. Itu baru timbangannya benar. Tapi umumnya orang tidak kesana. Ya, sehingga kalau beli barang 1 kilo, ya kita harus siap mendapatkan kurang dari 1 kilo. Gitu. Padahal itu kalau kita orang Islam yang hati-hati tidak mau melakukan itu. Itu masuk dalam ancaman Allah. Namanya wailul lil mutaffifin. Itu namanya mutaffifin. Orang yang curang dalam berdagang. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang dalam berdagang menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yang mana orang itu kalau menimbang untuk orang lain, ya untuk dirinya itu mintanya penuh. Kalau untuk dirinya meminta penuh, yang mantep atuh untuk dirinya. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dikurangi. Cara pengurangannya gimana? Itu tadi dibandulin gitu. Itu mustabihat itu. Kalau zaman sekarang itu dianggapnya mustabihat. Padahal kalau zaman dulu itu jelas sekali. Faman ittaqa asyubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Dan orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat itu, memelihara diri dari perkara yang remang-remang itu, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Itu. Jadi kita lebih baik terbuka. Ya nih untuk Akbar sama Panji, kamu lebih baik terbuka. Jangan ada penipuan. Demikianlah aku apa adanya. Dan ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau kamu bisa bersikap seperti itu, maka kamu adalah orang yang telah menjaga dirimu dan menjaga harga dirimu, menjaga agamamu dan menjaga harga diri. Waman waqwa fi syubhat, dan barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, ya, waqwa fil haram, maka dia akan lama-lama jatuh pada perkara yang haram. Jadi kalau kita suka bermain pada perkara yang gak jelas, remang-remang, ini gak remang-remang, ini meragukan, lebih baik tinggalkan. So kalau terus-terusan kita berkutat di perkara yang remang-remang itu bisa jatuh kepada perkara yang haram. Ar-ra'iyyah haulal hima yushiku ayyar ta'fi. Seperti kalau kita menjadi mengembalakan domba, ya, atau mengembalakan dia domba lah kalau sekarang mah ya. Ada sapi mah enggak digembalakan. Mengembalakan domba. Seperti si pengembala domba menggembalakan di sekitar daerah larangan. Karena kalau dulu mah ada ini tanah, silakan mengembala di sini.
Tapi ini bagian ini loh nggak boleh nih. Ayah sasatuan yang digembalakeun ulah ka dieu. Kalau kita tahu di daerah sini ada daerah larangan, maka gembalaan kita jangan deket-deket ke sana. Sebab kalau gembalaan kita deket-deket ke sana, pasti akan ka ditu. Nah domba teh ya kan enggak. Aya otak akal pikiran domba mantaunya eta hararejo ka ditu nyerang. Itu maksudnya teh. Ala wa inna likulli malikin hima, maka ketahuilah bahwa bagi setiap raja itu punya daerah larangan. Tiap kerajaan itu ada daerah larangan. Tiap kerajaan itu ada daerah larangan yang sifatnya tidak boleh sembarang orang lewat atau masuk ke daerah itu. Setiap kerajaan. Ya, sekarang kita kan di sini nggak ada kerajaan. Tapi kalau katakan di Brunei, saya pernah di Brunei kan, wah lewat dekat istana Nurul Iman namanya itu. Nurul Izzah atau Nurul Iman ya? Nurul Iman loh, nama istananya. Itu sebelumnya itu udah ada daerah larangan, orang khusus saja. Nah setiap kerajaan itu punya, itu yang Brunei itu. Kalau Malaysia itu kan ada tiap wilayah tuh kerajaan-kerajaan. Itu ada daerah larangannya. Sekarang Allah pun punya daerah larangan gitu. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Allah itu punya daerah larangan. Apa daerah larangan Allah? Yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu daerah larangan. Tidak boleh apa? Kalau sekolah nyontek mun UTS atau UAS, ulah licik, mun aya PR dikerjakeun ku batur ngaku saya ya Pak. Kamu panji ngerjain orangan, nya Pak. Saya ngomong. Ore pegawai punya naon? Pegawai harang-harangannya. Korupsi we. Pedagang naon larangannya? Ya mengurangi timbangan. Petani mau air. Oh, Bang. Saya kan dulu petani bawang kan. Wah, ada air tetangga dibuka kalau tetangganya nggak ada. Jadi airnya ngocor ke tempat kita. Tetangga yang capek-capek mendisau teh kurang bocoran lagi. Kata tetangga, ya nah udah berjam-jam tapi pinu wae cai kan pas dibuka. Wah, si horeng gede wah rame gelut ini. Itu. Karena perkara yang haram itu bikin keributan perkara haram. Nah, jadi daerah larangan Allah itu apa? Adalah perkara yang haram. Dah sampai di sini. Insya Allah besok kita selesaikan yang terakhir. Karena waktunya di sini. Yuk kita lanjutkan dengan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Syarillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن zamana haula sebutkeun nami-nami sahabat anu bari urang kirimkeun doa ya. Syaullillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim nazzalna mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma abahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم إذ أرسلنا إليهم السيف فكذبوا فأخذنا بسحر فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إذا أردنا عليهم فسنكون من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم مسلمون وجاء أكبر المدينة رجل يخشى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وتهتدون وما لي أرى في أرض الأرض وإليه ترجعون أتيت بدونه آلهة للرحمن ولا يمكن إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعملون بما غفر لي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده كما يعملون إن كانت لشيء يا حسرة على عبادي كانوا يتلون ألم يروا أنا لجرى قبلهم من القوم أنهم إلينا يرجعون وإن كنا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم ربنا إذا طغينا ورحمنا منها ومنه يكفرون وجعلنا فيها جنات ونخرعنا فيها حجارا ليأكلوا من ثمره وما كذلك فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ويصيب مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه
la sabya bagulaha turqa wala laila tasbihunaha wa kullu fika yasbahun wa yaman lahmana maniyatu fil qurbil mashhud wa khalaqna lahu min mislihi ma yarabun wa inna sanu